Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali di channel YouTube saya. Hari ini saya akan membahas materi pertemuan kedua tentang struktur penulisan algoritma. Oke, di materi pertemuan pertama sudah saya bahas tentang konsep dari algoritma, di mana di materi pertemuan pertama saya sudah bahas tentang kenapa kita harus belajar tentang algoritma, berikutnya ada ciri-ciri algoritma, struktur dari algoritma, dan yang lain-lainnya. Oke, untuk materi pertemuan kedua di sini, kita fokus ke struktur penulisan algoritma yang nantinya bisa kita gunakan. Tujuannya untuk apa? Agar nanti komputer bisa paham terhadap apa yang kita inginkan nanti di komputer itu sendiri. Oke, untuk menjadi seorang pemrogram mesin komputer atau yang biasa disebut dengan programmer, yang harus kita lakukan adalah kita harus mengerti konsep dari algoritma dan perancangannya. Supaya nanti bahasa yang kita sajikan ke komputer tersebut bisa dipahami oleh si komputer itu sendiri. Tentunya kita nanti bisa menggunakan struktur dari bahasa pemrograman yang nantinya akan kita gunakan. Salah satunya yang nantinya bisa kita gunakan. Ya, ada beberapa metode penulisan dalam merancang algoritma agar nanti kata-kata yang kita maksud nanti bisa dipahami oleh komputer. Yang pertama, menggunakan bahasa alami atau yang biasa disebut dengan natural language. Contoh, menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, atau bahasa yang lainnya. Bahkan implementasi dari natural language atau bahasa alami di sini sering digunakan atau masih terus dikembangkan, terutama di beberapa penelitian. Contoh yang paling simpel, contohnya untuk yang bahasa alami di sini, salah satu implementasinya, contohnya yang bisa kita temui di kehidupan sehari-hari adalah kita bisa menggunakan aplikasi seperti Google Translate, atau contohnya kita bisa menggunakan Google Voice. Dengan contohnya kita ngetik dengan menggunakan bahasa yang kita gunakan, contohnya bahasa Indonesia, pengen kita translate ke dalam bahasa Inggris atau sebaliknya. Ini contohnya implementasi dari natural language. Ada lagi contohnya yang arahnya ke Google Voice. Ke Google Voice di sini bahkan kita bisa berinteraksi dengan mesin atau berinteraksi dengan komputer, atau kita bisa berinteraksi dengan aplikasi seperti Google Voice, yang otomatis nanti aplikasi tersebut akan paham terhadap apa yang kita maksud. Ini contoh implementasi dari natural language itu sendiri. Yang kedua, kita bisa menggunakan notasi pseudocode. Oke, ini yang kedua. Ketiga, kita bisa menggunakan bagan alir atau yang biasa disebut dengan flowchart, agar nanti apa yang kita inginkan, apa yang kita maksud nanti bisa dipahami oleh si komputer itu sendiri. Tentunya nanti akan disesuaikan dengan bahasa pemrograman yang kita gunakan. Oke, kita masuk dulu ke struktur penulisan algoritma. Struktur penulisan algoritma ini sebenarnya sudah saya bahas di materi sebelumnya, cuman saya review lagi. Struktur penulisan algoritma terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada yang namanya kepala atau header. Bagian ini menandakan awal permulaan sebuah algoritma, biasanya berisi judul dari algoritma itu sendiri yang mewakili spesifikasi program. Biasanya diawali dengan keyword program, contohnya diikuti judul program. Ini bisa digunakan atau tidak. Selanjutnya bagian deklarasi. Biasanya di bagian deklarasi merupakan tahap pertanyaan dan penentuan berbagai jenis variabel. Contohnya deklarasi variabel, konstanta, atau function, atau prosedur, dan yang lain-lainnya. Yang terakhir ada bagian algoritma, bagian badan algoritma. Biasanya menunjukkan untaian proses yang dilakukan. Contoh, proses computing, contohnya proses perhitungan, perulangan, penyelesaian, maupun proses pencetakan dokumen, contohnya atau contohnya nanti akan ditampilkan di monitor dengan menggunakan perintah print atau bisa menggunakan read, tergantung dari bahasa pemrogramannya. Contoh penulisan algoritma, menentukan struktur penulisan algoritma program untuk menampilkan string, contohnya yang akan saya tampilkan selamat datang programmer contohnya. Kalau kita ngikuti dari struktur penulisan algoritma di sini ada bagian header atau kepala, bagian deklarasi, dan bagian badan dari algoritma. Kurang lebih nanti penulisannya seperti ini. Program untuk menampilkan string, yang paling atas ini disebut dengan headernya. Selanjutnya ada bagian deklarasi.
Program ini untuk menampilkan kalimat selamat datang programmer pada layar monitor. Jadi di sini contohnya saya berikan keterangan. Selanjutnya bagian deklarasi, teks. String contohnya kita gunakan tipe data string, variable teks dengan tipe data string contohnya. Baru nanti algoritma atau badan dari program itu sendiri. Nanti contohnya teksnya selamat datang programmer contohnya. Selanjutnya nanti akan saya tampilkan adalah teksnya itu sendiri menampilkan nilai variabel teks pada monitor. Contoh seperti ini. Ini contohnya tahap awal sebelum nanti kita implementasikan ke dalam bahasa pemrograman. Kayak penulisan algoritma tidak mengacu dalam bentuk atau kode bahasa pemrograman tertentu. Jadi benar-benar bisa digunakan oleh semua bahasa pemrograman. Namun penulisannya merepresentasikan proses yang terjadi dalam program, sehingga akan mempermudah proses implementasi rancangan algoritma dalam kode bahasa pemrograman tertentu. Struktur penulisan algoritma pada contoh tersebut adalah sebagai berikut contohnya. Contoh seperti ini nih kalau dilihat dari contoh penulisan algoritmanya. Ini contohnya bagian header-nya. Kalau saya bagi lagi ya. Selanjutnya bagian badan atau deklarasi, ini deklarasinya. Selanjutnya ini bagian statement-nya atau pernyataannya. Contohnya kurang lebih seperti ini. Jadi ada header, ada deklarasi, ada isinya atau algoritmanya. Oke, untuk materi pertemuan kedua ini kita fokus ke struktur penulisan algoritma yang pertama. Tadi sudah dijelaskan di awal, ada 3 struktur penulisan algoritma yang bisa kita gunakan. Yang pertama kita bisa menggunakan bahasa alami atau bahasa yang sehari-hari kita gunakan. Karena kita ada di negara Indonesia, berarti bahasa Indonesia yang kita gunakan. Selanjutnya yang kedua ada pseudocode. Yang ketiga nanti kita bisa menggunakan flowchart. Jadi yang pertama kita bahas adalah struktur penulisan algoritma dengan menggunakan bahasa alami. Oke, natural language atau yang biasa disebut dengan bahasa alami. Ini pun sedang banyak diteliti oleh banyak peneliti bagaimana mesin atau komputer bisa paham terhadap apa yang kita ucapkan. Algoritma bahasa natural merupakan cara penyajian suatu algoritma yang paling sederhana dan paling mudah untuk dimengerti. Algoritma ditulis dengan bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, atau bahasa Melayu, atau yang lain-lainnya. Penulisan algoritma dengan menggunakan natural language, ini ada acuannya. Tidak ada aturan standar penyajian algoritma dalam bahasa natural itu sendiri. Namun sebaiknya memperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, setiap urutan langkah-langkah sebaiknya menggunakan penomoran dari nomor 1, 2, dan seterusnya. Yang kedua, urutan langkah-langkah harus dimulai dengan mulai atau start dan diakhiri dengan kata selesai atau stop. Atau bisa menggunakan istilah dengan bahasa lainnya yang berupa contohnya start dituliskan dengan inisialisasi atau mulai, sedangkan end ditulis dengan selesai. Contohnya seperti itu. Selanjutnya, langkah-langkah penyelesaian masalah bisa ditulis secara berurutan dari awal sampai akhir. Bisa menggunakan bahasa apapun yang mudah dipahami, singkat, jelas, dan padat. Jadi kalau seumpamanya diikuti, nanti otomatis akan sesuai dengan yang kita inginkan. Contoh algoritma dengan menggunakan natural language. Contoh algoritma dengan menggunakan natural language, menukar isi gelas berisi kopi dan gelas berisi teh. Untuk kasus ini, misalkan gelas A berisi kopi, gelas berisi kopi adalah gelas A, sedangkan gelas isi teh adalah gelas B contohnya. Penulisan algoritma bahasa natural dari kasus di atas adalah ya tentunya kita menggunakan bahasa Indonesia contohnya. Yang pertama mulai, yang kedua sediakan 1 gelas kosong, misalnya nama gelas C. Yang ketiga, masukkan isi gelas A, gelas berisi kopi ke dalam gelas C, gelas kosong. Selanjutnya masukkan isi gelas B, gelas tadinya berisi teh, ke dalam gelas A yang gelas kosong yang sebelumnya berisi kopi. Selanjutnya masukkan isi gelas C, gelas kosong yang sudah diisi kopi, ke dalam gelas B, gelas kosong yang sebelumnya berisi teh. Udah selesai. Ini kurang lebih untuk contoh algoritma dengan menggunakan natural language, dengan menggunakan bahasa sehari-hari atau bahasa alami yang kita gunakan. Contoh lain algoritma dengan menggunakan natural language untuk menghitung luas segitiga contohnya. Penulisan algoritma bahasa natural dari kasus di atas adalah kita mulai, selanjutnya yang kedua masukkan nilai alas segitiga. Selanjutnya yang kedua masukkan nilai tinggi segitiga. Luas segitiga kan diperoleh dari setengah kali alas kali tinggi. Selanjutnya periksa nilai alas dan tinggi. Jika nilai alas dan tinggi lebih besar dari 0, maka lanjutkan. Berarti kan harus butuh yang namanya ngecek. Jika tidak, akan berhenti contohnya.
Selanjutnya luas segitiga adalah rumusnya. Luas segitiga adalah alas kali tinggi kali 0,5 atau setengah kali alas kali tinggi. Selanjutnya tampilkan luas segitiga. Udah selesai. Ini contoh lain dari algoritma natural language itu sendiri. Ada beberapa keuntungan kalau kita menggunakan natural language. Yang pertama, penulisannya mudah karena menggunakan bahasa kita sehari-hari. Yang kedua, sederhana. Yang ketiga, tidak sulit dalam mempelajarinya karena tidak memiliki aturan standar dalam penulisannya. Yang keempat, tidak membutuhkan tools atau software khusus dalam perancangannya. Cukup kita menggunakan tulis tangan atau contohnya kita ketik di Microsoft Word ataupun yang lain-lainnya. Cuman ada kerugian kalau kita menggunakan natural language. Yang pertama, gaya penulisan tiap programmer tidak sama. Apalagi kalau seumpamanya programmernya beda negara contohnya atau beda daerah dan yang lain-lainnya. Tentunya nanti punya gaya masing-masing. Pemahaman dalam pembacaan algoritma menjadi sulit. Yang ketiga, jika permasalahan program yang akan dibuat kompleks, algoritma menjadi sangat panjang dan kurang efisien. 4, sukar untuk menerjemahkannya ke dalam bentuk kode pemrograman. Ini kalau kita menggunakan bahasa alami. Oke, ini kurang lebih penjelasan dari materi pertemuan kedua, di mana materi pertemuan kedua di sini ngebahas tentang salah satu struktur yang ada di algoritma yang bisa kita gunakan, yaitu natural language, atau yang biasa disebut dengan bahasa alami. Tentunya punya kelemahan dan kelebihan yang nantinya bisa kita pertimbangkan. Cuman untuk saat ini memang natural language masih terus dikembangkan oleh beberapa peneliti. Oke, demikian penjelasan materi ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat untuk kita semuanya.